Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita akan menjelaskan tentang Kabupaten Kota Layak Anak dari aspek indikator dan penanggung jawab. Sebelum kita membahas tentang indikator dan penanggung jawab, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Kabupaten Kota Layak Anak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, yaitu Kabupaten Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dan dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di sana ditegaskan, menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah melalui upaya daerah membangun Kabupaten Kota Layak Anak. Sebuah Kabupaten Kota Layak Anak itu ditandai oleh dua unsur berdasarkan pasal 22, yaitu terkait dengan sarana dan prasarana, yang dimana kita harus pastikan bahwa di sebuah Kabupaten Kota Layak Anak itu mudah terlihat ruang bermain anak, lalu fasilitas disabilitas, dan rute aman selamat ke sekolah. Yang kemudian yang kedua terkait dengan sumber daya manusia, yaitu berhubungan dengan mereka yang bekerja dengan dan untuk anak di bidang kesehatan, di tenaga medis, di pendidikan, berarti tenaga kependidikan atau guru, maupun tenaga kependidikan. Begitu juga dengan mereka yang bekerja di bidang sosial, yaitu para pekerja sosial dan aparat keamanan, terutama Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP. Di dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak juga harus dipastikan mengimplementasikan pasal 24, di mana ditegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan. Hal ini oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditransformasikan menjadi forum anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor. Kementerian atau dinas yang sudah aktif memerankan forum anak ini adalah Bappenas dan Bapeda di dalam kegiatan-kegiatan musrembang, baik itu di tingkat kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Kemudian harus dipastikan juga dalam pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak itu harus melibatkan pihak masyarakat, dunia usaha, dan media. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Ayahanda dan bunda, dalam pengembangan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2021 telah melakukan evaluasi. Tapi sebelum evaluasi ini dilaksanakan, kita coba lihat pengembangan KRA dari tahun ke tahun. Kebijakan pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak ini dimulai sejak tahun 2006 dan akhirnya pada tahun 2021 sudah diikuti oleh 439 kabupaten kota, yang dari 439 kabupaten kota ini yang mendapatkan kategori KLA itu ada 275. Sekarang coba ayahanda dan bunda kita bisa lihat daerah mana saja yang sudah memiliki kabupaten kota layak anak itu. Dari 514 kabupaten kota yang memiliki status kabupaten kota layak anak, sudah 275
dengan perincian 4 kategori utama, 38 kategori Nindya, 100 kategori Madhya, dan 133 kategori Pratama. Dari seluruh provinsi yang sudah mengikut sertakan Kabupaten Kutalaya Anak, ada 6 dari 34 provinsi yang sudah mendapatkan status sebagai Provinsi Layak Anak, yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur. Apa saja yang menjadi indikator sebuah kabupaten kota layak anak? Ada 24 indikator yang terbagi dalam kelompok kelembagaan, hak sipil, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, kemudian kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan terakhir masuk dalam kelompok perlindungan khusus. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyusun indikator untuk sebuah kecamatan layak anak, yaitu terdiri dari beberapa indikator sebagaimana yang ada di layar ini. Begitu juga dengan desa kelurahan layak anak. Ayahanda dan bunda, ada 9 komponen di setiap indikator sebuah kabupaten kota layak anak. 9 komponen ini nantinya pada saat kita akan membahas setiap indikator ada yang digabungkan. Tapi intinya setiap komponen ini harus terpastikan ada di setiap indikator yang kemudian dalam proses penulisan akan dihimpun di beberapa indikator ini. Pertama, harus dipastikan di setiap indikator itu untuk memastikan ada dasar hukum. Itu sudah baik dalam bentuk peraturan perundangan daerah. Ini penanggung jawabnya adalah Biro Hukum. Kemudian, pastikan ada anggaran. Ini bersumber dari dokumen yang dihimpun oleh Bapeda. Lalu kemudian yang ketiga adalah upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab indikator. Baik itu yang dapat ditunjukkan dalam dokumen perencanaan, dokumen KIE, ataupun laporan tahunan yang selalu disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota di hadapan DPRD. Kemudian yang keempat adalah harus terpastikan setiap mereka yang bekerja dengan dan untuk anak di masing-masing indikator itu sudah terlatih konvensi hak anak. Dan ini dapat ditunjukkan dengan adanya modul, sertifikat, atau penyelenggara. Kemudian harus kita pastikan peran serta forum anak ini benar-benar terlihat di setiap indikator, yaitu baik dalam bentuk sebagai pelapor maupun sebagai pelopor. Kemudian unsur penting ini ada 3 sebetulnya ya. Harus kita jelaskan secara detail, yaitu peran serta pertama mitra dari OPD lainnya. Kedua, peran serta masyarakat, dunia usaha, dan media. Di dalam proses ini, kita harus pastikan setiap penanggung jawab indikator mampu mengidentifikasi nama-nama lembaga yang ikut serta dalam mempercepat tercapainya target indikator, kemudian perannya apa saja. Lalu terakhir, ini yang menjadi kunci penting terkait dengan inovasi. Ayahanda dan bunda, untuk mengefektifkan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh penanggung jawab indikator, itu perlu harus dilakukan proses pengumpulan data
yaitu melalui rapat-rapat. Rapat ini dibagi dalam 3 tahap. Itu tahap pertama yang dipimpin langsung oleh penanggung jawab indikator. Dalam hal ini adalah pejabat fungsional di dinas-dinas yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan upaya-upayanya dalam mencapai indikator. Yang kemudian, penanggung jawab indikator ini akan mengundang OPD mitra. Kemudian, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Dari rapat ini akan terhimpun laporan peran dari masing-masing unsur. Dan jangan lupa juga pada saat rapat ini kalau bisa dihadiri juga oleh forum anak. Kalau kita hitung ada 24 indikator, sebetulnya kalau dipilah-pilah itu ada menjadi sekitar 29 indikator. Itu ada sekitar 29 rapat yang akan diselenggarakan oleh setiap penanggung jawab indikator. Kemudian tahap kedua, rapat dipimpin oleh penanggung jawab kelembagaan dan klaster, yaitu kepala dinas. Kemudian, kepala dinas akan meminta para penanggung jawab indikator untuk menyampaikan bagaimana upaya-upaya capaian-capaian terkait dengan masing-masing indikator. Dihitung, ini rapat ada sekitar 6 kali rapat, di mana kelembagaan dan 5 klaster. Lalu kemudian rapat tahap ketiga dipimpin langsung oleh bupati atau wali kota, di mana bupati wali kota memintai pertanggungjawaban para penanggung jawab kelembagaan dan klaster. Di sana akan terlihat ada sebuah laporan yang lengkap dan diharapkan ada 2 kali rapat.